Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Fitri Sahri dengan NIM 213341137. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran dan fungsi obat. Peran obat ada 7. Yang pertama yaitu penetapan diagnosis. Diagnosis adalah proses penentuan jenis penyakit dengan cara memeriksa gejala-gejala yang ada. Contoh obat yang digunakan dalam proses diagnosis suatu penyakit yaitu barium sulfat. Barium sulfat digunakan sebagai zat pencernaan, biasanya digunakan untuk mendiagnosa adanya usus buntu. Yang kedua yaitu pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit adalah upaya mengarahkan sejumlah kegiatan yang melindungi klien dari ancaman kesehatan potensial. Dengan kata lain, pencegahan penyakit adalah upaya mengekang perkembangan penyakit. Yang ketiga yaitu menyembuhkan penyakit. Peran obat yang paling umum didengar yaitu menyembuhkan penyakit. Misalnya penderita asam lambung yang diberikan obat antasida untuk menetralkan asam lambungnya. Yang keempat yaitu memulihkan kesehatan atau rehabilitasi. Rehabilitasi kesehatan secara umum adalah pemulihan dari suatu kondisi penyakit atau cedera. Contoh peran obat dalam rehabilitasi kesehatan misalnya dalam rehabilitasi narkoba. Yang kelima yaitu mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, obat dapat mengubah fungsi fisiologis tubuh. Contohnya adalah obat diabetes akarbos. Akarbos bekerja dengan cara memperlambat pemecahan gula dalam karbohidrat dimaksimalkan menjadi glukosa, sehingga level gula darah tidak naik dengan cepat sehabis makan. Yang keenam yaitu peningkatan kesehatan. Contoh peran obat dalam peningkatan kesehatan misalnya pada ibu hamil. Pemberian vitamin dan kalsium penting untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil karena kebutuhannya meningkat seiring dengan perkembangan janin yang dikandungnya. Yang ketujuh yaitu mengurangi rasa sakit. Obat juga dapat mengurangi rasa sakit yaitu golongan analgetika. Contoh umum digunakan dalam perawatan gigi yaitu asam efenamat. Selanjutnya yaitu fungsi obat. Fungsi obat ada 3. Yang pertama yaitu Ikapen merupakan merek dagang dari obat yang berisi pentoin yang masuk dalam golongan antikonvulsan atau anti kejang, yang biasanya digunakan untuk pengobatan epilepsi, kejang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Barinach merupakan merek dagang dari obat yang berisi citikolin. Obat ini termasuk dalam golongan neutropik dan juga termasuk dalam golongan obat keras yaitu hanya dapat dibeli menggunakan resep dokter. Yang ketiga yaitu Folavit merupakan merek dagang dari obat atau suplemen yang berisi asam folat, termasuk dalam golongan obat bebas yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Selanjutnya yaitu penggolongan obat dan pembentukan kemasan obat. Obat dapat bersifat seperti obat dan dapat juga bersifat seperti racun. Maksudnya obat akan bersifat seperti obat apabila tepat digunakan dalam suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat. Jika obat digunakan dengan dosis berlebihan, akan menimbulkan keracunan. Bila dosisnya lebih kecil, kita tidak memperoleh penyembuhan itu. Penggolongan obat dinamakan untuk peningkatan keamanan, ketetapan penggunaan, serta pengamanan distribusi obat. 1 yaitu penggolongan obat berdasarkan jenis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 Menkes per 2000. Obat digolongkan dalam 5 golongan. Yang pertama itu obat bebas. Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter, disebut juga obat over the counter atau disingkat dengan OTC, dan terdiri atas obat bebas terbatas. Yang B, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas dulu disebut daftar W, yakni obat tertentu masih dapat dibeli di apotek tanpa resep dokter, memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam. Contohnya obat anti mabuk atau antimo dan anti flu atau noza. Yang ketiga itu obat keras. Obat keras dulu disebut obat daftar G, Gevaerlik. Berbahaya yaitu obat berkhasiat
keras yang untuk memperbolehkannya harus dengan resep dokter. Memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat dan golongan ini adalah antibiotik. Yang keempat yaitu obat wajib apotek. Obat wajib apotek merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker pengelolaan apotek kepada pasien. Tujuan obat wajib apotek adalah memperluas keterjangkauan obat untuk masyarakat. Maka obat-obat yang digunakan dalam obat wajib apotek adalah obat yang diperlukan bagi kebanyakan penyakit yang diderita pasien. 4 obat wajib apotek menjadi obat bebas terbatas yaitu yang satu aminofilin dalam bentuk suppositoria menjadi obat bebas terbatas. Bromhekkin jadi obat bebas terbatas. Hexetidin sebagai obat luar untuk mulut dan tenggorokan dengan kadar sama atau kurang dari 0,1% jadi terbatas obat. Yang keempat yaitu mebendazol menjadi obat terbatas. Yang kelima yaitu obat psikotropika. Obat psikotropika merupakan zat atau obat baik ilmiah atau sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikokatif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang keenam yaitu obat narkotika. Obat narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kadar hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang kedua yaitu penggolongan berdasarkan mekanisme kerja. Obat mekanisme kerja, obat dibagi menjadi 5 jenis penggolongan yaitu yang A. Obat yang bekerja pada penyebab penyakit. Misalnya penyakit akibat bakteri atau mikroba, contoh antibiotik. Yang B. Obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit, contoh vaksin dan serum. Yang C. Obat menghilangkan simptomatik atau gejala, meredakan nyeri, contoh analgesik. Yang D. Obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang, contoh vitamin dan hormon. Yang E. Obat yang bersifat placebo, yaitu obat yang tidak mengandung zat aktif, khusus diperuntukkan bagi pasien normal yang menganggap dirinya dalam keadaan sakit, contoh Aquapro injeksi dan tablet placebo. Yang ketiga yaitu penggolongan obat berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian, ada 2, yaitu A. Obat dalam yaitu obat-obat yang dikonsumsi peroral, contoh tablet antibiotik, paracetamol tablet. Yang B. Obat luar yaitu obat-obatan yang dipakai secara topikal atau tubuh bagi luar, contoh sulfur dan lain-lainnya. Yang keempat, obat berdasarkan cara pemakaian ada beberapa bagian yaitu A. Oral, obat yang dikonsumsi melalui mulut dalam saluran cerna, contoh tablet, kapsul, serbuk, dan lain-lain. Yang B. Rektal, obat yang dipakai melalui rektum, biasanya digunakan pada pasien yang tidak bisa menelan, pingsan, atau menghendaki efek cepat terhindar dari pengaruh lambung. Yang C. Sublingual, pemakaian obat dengan meletakkan di bawah lidah sehingga masuk ke pembuluh darah, efeknya lebih cepat, contohnya obat hipertensi, tablet hisap, hormone. Yang D. Parental, obat yang disuntikkan melalui kulit ke aliran darah, baik secara intravena, subkutan, intratumkular, intrakradikal. Yang E. Langsung ke organ, contoh intrakardikal. Yang F. Melalui selaput perut, contoh intraperitoneal. Yang kelima, penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan ada 2 bagian yaitu yang pertama sistemik.
obat atau zat aktif yang masuk ke dalam peredaran darah. Yang B, lokal, obat atau zat aktif yang hanya berefek atau menyebar atau mempengaruhi bagian tertentu tempat obat tersebut beredar, seperti pada hidung, mata, kulit, dan lain-lainnya. A. Bentuk kemasan obat. Menurut bentuk kesediaan obat dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, bentuk padat. Obat berbentuk padat terdiri dari tablet, serbuk, pil, atau pilulai. Yang D. Kapsul. Keuntungan atau tujuan kesediaan kapsul yaitu untuk 1. Menutupi bau dan rasa yang tidak enak. Yang kedua, menghindari kontak langsung dengan udara dan sinar matahari. Yang ketiga, lebih enak dipandang. Yang keempat, dapat menyatukan dua sediaan yang tidak tercampur secara fisik. Yang kelima, mudah ditelan. Yang E. Supositoria merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra, umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Tujuan pengobatan dengan supositoria yaitu penggunaan lokal, memudahkan defekasi, serta mengobati gatal, iritasi, dan inflamasi karena hemoroid. Yang kedua, penggunaan sistematik, aminofilin dan teofilin untuk asma, cloprozamin untuk anti muntah. Yang kedua itu bentuk setengah padat. Bentuk setengah padat dapat berupa krim, pasta, dan gel. Yang pertama, krim. Sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air. Yang B, pasta. Sediaan setengah padat berupa massa lembek atau lebih kenyal daripada salap. Yang dimaksud untuk pemakaian luar dermatologi, keuntungan bentuk pasta adalah meningkatkan cairan sekret, tidak mempunyai daya penetrasi gatal dan terbuka, sehingga mengurangi rasa gatal lokal. Yang ketiga, lebih melekat pada kulit sehingga kontak obat dengan jaringan lebih lama. Yang C, gel atau jelly, berbentuk jernih dan tembus cahaya yang mengandung zat-zat aktif dalam keadaan terlarut, lebih encer dari salap, mengandung sedikit atau tidak ada lilin. Yang ketiga, bentuk cair. Ada beberapa bentuk cair dan obat yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu solutiones atau larutan. Yang kedua yaitu suspensi. Yang ketiga yaitu gutae atau obat tetes. Yang keempat yaitu injection atau injeksi. Yang kelima yaitu infus. Yang keempat, bentuk. Baiklah, sekian dari presentasi yang saya lakukan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.